Nangong Yan dan yang lainnya hendak menjelaskan kepadanya, tetapi Lin Tian menemukannya untuk mengambil materi, lalu mengambil musang, dan segera meninggalkan kerumunan. Orang-orang Sanxiu ingin tahu kemana Lin Tian pergi, jadi seseorang membuka indera ilahi untuk menjelajah, tetapi pegunungan di sekitarnya akan mengganggu indera ilahi semua orang, sehingga semua orang akan bingung ketika mereka ingin memeriksanya. Tidak hanya orang-orang ini, bahkan Sanxian yang kuat, Murong Wei, juga bertanya-tanya, apa yang dia lakukan. Tidak peduli untuk Mulong, mereka menatap Nangong Yan dan bertanya tentang hal itu. Pada saat ini, Lin Tian berdiri di pegunungan sekitarnya, dan akhirnya memilih gunung untuk bergumam. Gunung-gunung ini menyembunyikan susunan yang menghalangi indera ilahi, yang tidak buruk. Awalnya, Lin Tian tidak tahu peran gunung-gunung ini sampai dia melihat Murong Wei. Lin Tian menebak bahwa itu adalah orang yang menyegelnya. Dia tidak ingin dia terdeteksi, jadi dia mengatur gunung-gunung ini dan menyegel pembuluh darah roh. Pada saat ini, denyut nadi roh dipukul dan terbentur karena kesalahan, dan diungkapkan oleh bandit. Sekarang, Lin Tian dapat membuatnya sangat berbeda dengan menambahkan beberapa bahan yang dia butuhkan ke susunan tersembunyi ini. Namun, untuk membuat formasi lebih baik dan lebih akurat, Lin Tian memisahkan 100 bayangan dan kemudian berenang satu persatu. Saat ini, ada 5 gunung di sekitar Lin Tian. Saat ini, orang-orang di gunung utama tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka terus berlatih dan mengobrol. Setelah mendengar seluruh proses, naga kayu berkata, jadi saudara Lin mengusir orang-orang dari aliansi Tiangu? Iya. Nangong Yan sangat ilahi, tetapi naga kayu itu gila. Tidak hanya itu, berita itu dengan cepat mencapai kota Tianlong. Yun Xiaotian di rumah tuan kota terkejut ketika dia mendengar perkenalan Hu Yao. Apa? Para utusan sudah pergi. Ya, utusan, dan biarkan orang-orang dari 2 gerbang utama pergi. Itulah yang diterima Hu Yao. Cloud Xiaotian terkejut. Apa yang dia katakan kepada utusan itu? Entahlah. Aneh. Obat Hu tidak bisa dipecahkan. Cloud Xiaotian ragu-ragu dan tersenyum, pokoknya, setidaknya kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Hu Yao berpikir itu masuk akal, kata Tuan. Kota muda, pergilah, kirim seseorang untuk memperhatikannya kapan saja. Jika ada kebutuhan untuk Tian Shui Men, kami akan bekerja sama sepenuhnya, Anda tahu? Iya. Hu Yao kemudian pergi, dan Yun Xiaotian berseru, pria yang luar biasa. Selain Cloud Xiaotian, orang-orang dari klan binatang tidak dapat memahaminya. Saat ini, penatua Xia di hutan tidak bisa menahannya. Dia berkata kepada orang-orang di kursi sedan, utusan Gao, kamu benar-benar ingin pergi. Iron Thousand Hands juga ragu, utusan tinggi, gerbang Tian Shui ini dan masalah Lindi belum diselidiki dengan jelas. Saya hampir menyelidiki masalah ini. Saya hanya perlu pergi ke beberapa tempat lain untuk melihat-lihat. Adapun kamu, jangan khawatir tentang Tian Shui Men. Setelah itu, Gao Jie bertanya orang untuk membawa kursi sedan pergi. Penatua Xia dibutakan. Setelah Gao Jie pergi, Tai berpegangan tangan dan berkata, tidakkah menurutmu dia bisa melakukannya? Xia Changlao tidak menyangka Gao Jie akan pergi seperti ini, yang membuatnya terlihat sangat jelek, bahkan tertekan. Sialan. Bagaimana sekarang? Akhirnya, Tie Qianshu tidak punya pilihan selain pemanasan. Xia Chang berkata dengan tergesa-gesa, temukan seseorang untuk membuat masalah. Mencari seseorang? Maksudmu? Tie Qianshu tiba-tiba menjadi tertarik. Penatua Xia berkata dengan dingin, cari orang-orang di hutan gelap di pasar gelap. Besi 1000 tangan segera roh, ya, hutan gelap, tetapi bahkan ibu kota Yunzhou tidak takut pada orang. Penatua Xia bersenandung, saya tidak percaya mereka tidak bisa dibunuh. Dengan itu, Xia Changlao dan Tie Qianshu pergi dengan pasukan besar. Lin Tian sibuk pada hari itu, sampai malam tiba, Lin Tian kembali ke puncak utama. Lunan maju dengan malu dan berkata, ada yang mau bergabung, ada yang tidak mau, dan ada yang bahkan enggan pergi. Lin Tian tidak menyangka Lunan tidak bisa menahannya, jadi dia berbalik dan melihat ke arah Sanxiu. Jika kamu tidak ingin tinggal, kamu bisa pergi sekarang. Jika tidak, aku harus bersih-bersih nanti. Beberapa penjahat yang malang dan galak menatap Lin Tian dan berkata, kami terlalu banyak untuk takut padamu. Ya, kami tidak takut padamu. Lin Tian memandang orang-orang ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa diduga, jangan salahkan aku nanti. Orang-orang yang tidak berjalan saling memandang, dan Lin Tian memandang Murong Wei dan berkata, terserah kamu. Murong Wei kaget. Mengapa saya? Kamu memiliki jiwa yang kuat. Beri mereka warna. Lin Tian berkata dengan santai, sementara Sanxiu itu tertawa. Beberapa orang berkata, biarkan seorang pria kayu berurusan dengan kita. Wah, apakah kamu tidak berguna?
Nangong Yan dan yang lainnya ingin bertarung, tetapi Lin Tian berhenti, biarkan dia datang. Orang-orang tidak mengerti mengapa Lin Tian membiarkan seorang pria kayu melakukannya. Hanya Lin Tian yang tahu. Jika dia ingin memberitahu semua orang kekuatan pria kayu itu adalah peringatan bagi mereka untuk berhenti membuat masalah. Pada saat yang sama, juga untuk memberitahu Nangong Yan dan yang lainnya bahwa pria kayu ini tidak sederhana. Tetapi ketika pria kayu itu lewat, Murong Wei menyapu orang-orang itu dengan dingin dan berkata, "Saya berkata 3 kali. Jika Anda tidak pergi, Anda akan sengsara nanti. Jangan salahkan aku." Orang-orang ini lucu, dan beberapa orang berinisiatif untuk memprovokasi. "Ayo, aku berdiri di sini. Serang kamu, kamu tidak bisa menyakitiku." "Itu benar. Ayolah. Kami akan membiarkanmu menyerang." Orang-orang ini gila satu persatu. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah fanatik yang berpikir bahwa dunia ini tak terkalahkan dan tidak terikat oleh klan manapun. Pada saat ini, pria kayu itu menarik napas dalam-dalam, dan angin aneh bertiup di depannya, dan angin bertiup ke orang-orang itu. Tiba-tiba, orang-orang ini menyadari kehancuran jiwa di luar angkasa. Tiba-tiba, mereka berlutut dan menangis. Beberapa berteriak, "Ah, sungguh menyakitkan." Dalam adegan ini, semua orang ketakutan, terutama naga kayu bertanya dengan aneh, "Ya Tuhan, bukankah dia orang kayu? Bagaimana bisa begitu mengerikan?" Nangong Yan juga berkata dengan demensia, "Sungguh pria kayu yang kuat. Kayu ini tidak mudah." Tian Bing juga tertegun, dan pria kayu itu tertekan. Saya Murong Wei berpikir bahwa pada masa itu, saya juga pahlawan wanita dari kejutan ini. Hari ini, saya dianggap sebagai manusia kayu oleh semua orang. Lin Tian tersenyum sampai orang-orang itu pergi satu persatu. Murong Wei berhenti menyerang. Lin Tian melihat beberapa orang yang tertinggal dan mengeluarkan batu roh dan melemparkannya ke posisi tertentu di langit. Anda ingin tahu tentang apa yang dilakukan Lin Tian? Saat berikutnya ketika batu roh bertemu di suatu tempat, sebuah cahaya berkedip di udara. Untuk sesaat, topeng emas besar muncul, dan semangat 4 tempat di gunung tiba-tiba meningkat. Ini. Kerumunan saling memandang, dan Lin Tian berkata, "Karena bahannya tidak cukup, saya menambahkan susunan pertahanan bintang 8, dan kemudian susunan pengumpul roh, sehingga roh bintang 5 dapat digunakan sebagai roh bintang 7. Ketika mereka mendengar ini, mereka membuka mulut satu persatu. Naga kayu memandang Lin Tian dengan aneh. "Saya membeli semua bahan ini hari ini? Beberapa tidak. Apakah ada masalah?" Lin Tian bertanya. Naga kayu berkata, "Berapa banyak penyihir arai bintang kamu?" Tidak hanya Mulang, Lunan, dan Sanxiu itu semua menatap Lin Tian dengan aneh, tetapi Lin Tian berkata, "Itu bukan susunan abadi, tapi masih diatur dengan sangat baik." "Bagus." Semua orang saling memandang. Bahkan Murong Wei berpikir bahwa Lin Tian sangat sulit, terutama ketika dia tiba kurang dari 1 hari, dia membuat susunan. Sulit bagi seluruh benua untuk menemukan orang kedua. Lin Tian tidak memperhatikan orang-orang, tetapi memberikan tugas kepada Nangong Yan dan yang lainnya satu persatu. Berikut adalah 5 puncak kecil, salah satu puncak utama. Lin Tian menugaskan mereka bertiga kepada 3 putri yang di Nangong, dan meminta mereka kembali untuk mengambil alih orang-orang di gerbang Tianshui. Pada saat yang sama, Lin Tian juga memberi Lunan sebuah bangunan untuk dikelola dan diperbaiki. Yang terakhir, Lin Tian menyerahkannya kepada Gui Shiba dan Yan Shanwang untuk bekerja sama dengan logistik dari 4 gunung lainnya. Untuk puncak utama, Lin Tian berencana membangun beberapa biara, rumah harta karun, dan aula khusus lainnya di puncak tersebut. Ketika mereka menerima pesanan, mereka segera berpencar untuk merapikan puncak gunung mereka sendiri. Tapi Mulang tersenyum dan berkata, "Kakak Lin, bagaimana denganku? Anda? 5 puncak kecil, pergi kemanapun Anda suka." Lin Tian berkata dengan santai. Naga kayu itu bertanya-tanya, "Kamu tidak bermaksud mengajariku itu?" Lin Tian hampir melupakan masalah ini, jadi dia datang ke sisi naga kayu, dan kemudian meletakkan tangannya di dahinya sedikit. Dalam sekejap, naga kayu itu memiliki ingatan ekstra di benaknya. Teknik 10.000 kali lipat. Melihat ini, naga kayu terkejut, dan Lin Tian membiarkannya memahaminya perlahan. Mulong dengan cepat menemukan gunung untuk berlatih, dan Lin Tian melihat 2 iblis dan Murong Wei yang tersisa. Lalu dia menatap kedua monster itu. "Aku hanya ingin kamu melakukan sesuatu." Kedua iblis itu segera mengambil perintah, dan Lin Tian menjelaskan kepada mereka dan mengeluarkan beberapa jarum dari tubuh mereka. Dalam sekejap, pencapaian kedua monster itu terungkap, dan Murong Wei terkejut. "Monster." Lin Tian meminta mereka pergi lebih dulu, dan Lin Tian memandang Murong Wei. "Kita berdua yang tersisa. Kamu, siapa kamu?"
Murong Wei menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tertawa. Kamu tidak peduli siapa aku. Selama kamu tahu, aku bisa memberimu tubuh dan membuatmu lebih kuat. Apakah Anda yakin? Begitu Murong Wei melihat bahwa dia adalah seorang pria kayu, dia sedikit jijik, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tentu saja, tetapi Anda harus membantu saya menjaga gunung dengan baik terlebih dahulu, oke? Kamu ingin aku melindungi anak-anak kecil ini? Ada pertanyaan? Tentu saja, Murong Wei memiliki masalah, tetapi dia masih ingin mengandalkan Lin Tian untuk membuat dagingnya sendiri, jadi dia harus berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Kamu bagus untuk ditonton. Aku akan memberimu jodoh Rial. Lin Tian selesai dan turun gunung. Murong Wei menatap punggung Lin Tian dan menunjukkan ekspresi curiga, tidak takut dengan aliansi antara surga dan zaman kuno, tetapi juga mampu membuat orang-orang itu mau melakukan sesuatu. Dari mana asal-usul orang ini? Gunung itu berada di bawah hutan, dan iblis rubah yang menunggu di sana terlihat di bawah gunung. Dan kepala besar itu? Lin Tian bertanya, dan iblis rubah menjelaskan, menurut perintah Anda, dia telah mulai membangun poin intelijen untuk membantu Anda mengumpulkan informasi paling lengkap di dunia. Lin Tian sangat puas dan berkata, ya, Anda akan bertanggung jawab untuk mengirimi saya berita untuknya nanti. Ya, tuanku. Sekarang, kamu bisa membantuku mencari tahu lumpur kayu. Lebih baik memiliki lebih dari 1000 tahun. Jika ada, lebih baik. Tahukah Anda? Lumpur kayu. Setan rubah ketakutan, dan Lin Tian berkata, ya, lumpur kayu, kunci untuk membangun tubuh. Ini. Ada juga batu darah, yang terbaik adalah yang terbaik. Ah. Setan rubah merasa bahwa apa yang diinginkan Lin Tian sangat sulit ditemukan, tetapi Lin Tian tidak berbicara dengannya, dan membiarkan dia dan kepala besar itu melakukan eksplorasi yang baik. Secara alami, iblis rubah tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia pergi setelah suara rahmat, dan Lin Tian menarik napas dalam-dalam. Ketika dua pintu besar itu keluar, dia akan memindahkan pintu Tian Shui sepenuhnya. Kemudian Lin Tian mengeluarkan segel yang Tiangwan dan tersenyum padanya, pimpin jalan ke lembah Longyou. Apa? Kamu? Pimpin jalan, jangan bicara omong kosong. Yang Tiangwan dipenjara dan tidak punya pilihan selain memimpin. Lin Tian pergi dari sana dan pergi ke lembah Longyou. Lembah Longyou adalah vena roh bintang 4, yang bagus di sekolah menengah, tetapi hilangnya vena roh bintang 5 sangat mengurangi momentum lembah Longyou. Ketika Lin Tian tiba, hari sudah larut malam, dan banyak murid di kaki gunung mengawasi pintu masuk. Pada saat yang sama, orang-orang ini masih membicarakannya. Katamu, dari mana asal-usul Watergata hari ini? Bahkan utusan aliansi kuno tidak berani mempermalukan mereka. Siapa yang tahu? Bagaimanapun, Xia Changlao sangat marah sehingga dia bahkan mengancam akan membiarkan Tian Shui Men menghilang dalam waktu 1 bulan. Di belakang gerbang Tian Shui, ada kota kecil yang melindungi penguasa kota Tianlong. Xia Changlao tidak mendapat dukungan dari utusan aliansi Tiangwu. Beraninya dia pergi. Orang lain mengira tidak mungkin mendengar ini, dan kemudian seorang pria turun dari gunung dan menatap orang-orang. Suara apa itu? Tuan ketiga. Ketika mereka melihat pria ini, mereka mulai memberi penghormatan. Pria ini bukan orang lain. Ini Liu Shan. Selain itu, ada pria lain di belakang Liu Shan. Ini Qiu Fengfeng dengan kerah merah hitam. Qiu Fengfeng berpikir bahwa orang-orang dari Tian Shui Men akan diperbaiki dengan baik ketika mereka datang ke kota Tianlong. Namun, orang-orang dari lembah Longyou sangat menderita dan memaksanya datang ke lembah Longyou untuk berlindung. Ini tidak benar. Liu Shan dan Qiu Yaofeng telah berbalik di lembah Longyou, dan kemudian mereka turun dari gunung. Selain itu, wajah Qiu Yaofeng tersenyum, jelas mendapatkan manfaat yang sama. Setelah Liu Shan memimpin Qiu Fengfeng keluar dari gerbang untuk jarak tertentu, Qiu Fengfeng tersenyum dan berkata, jangan khawatir, San Ye, aku akan membunuh orang-orang gerbang Tian Shui di bawah kota Fengyun ketika aku kembali. Ingat, pil-pil itu harus digunakan dengan baik, sehingga dapat dihubungkan satu sama lain dalam sekejap dan menghancurkan susunannya. 3 mata dingin itu. Jangan khawatir, saya akan meminum pil-pil itu, dan pil-pil itu akan dihancurkan. Qiu Kuangfeng ini mengeluh. Liu Shan merasa puas, dan kemudian dia bersenandung, Tian Shui Men, saya akan menghancurkan sarang mereka. Wajah Qiu juga penuh kegembiraan. Ketika bocah itu menemukan sarangnya hancur, dia akan sangat marah. Iya. Kelas ketiga sangat senang. Kemudian sebuah suara datang dari pohon, bagaimana kamu akan membunuhnya? Mendengar suara itu, kedua pria itu menatap kepala mereka dan melihat sosok gelap. Siapa? Liu Shan menatap, dan Qiu berjaga-jaga.
Pada saat ini, pria itu jatuh, sampai mereka melihat wajah satu sama lain dengan jelas, mereka terkejut. Apa? Sangat takut padaku? Orang ini memiliki senyum yang kuat, dan orang ini bukan orang lain, hanya Lin Tian. Jika mereka pernah melihat Lin Tian sebelumnya, mereka akan membunuhnya secara langsung. Tapi persaingan Lin Tian baru-baru ini membuat mereka takut. Jadi sekarang mereka hanya punya satu ide, yaitu lari. Begitu mereka bergerak, tanaman merambat keluar dari tanah dan menangkap mereka. Di tengah periode ramuan emas, Lin Tian melepaskan sihir yang lebih mengerikan. Meskipun kedua roh manusia ini tidak dapat menyingkirkan tongkat Lin Tian, dan Lin Tian menertawakan mereka, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Liu Shan sedang terburu-buru dan mengancam, wah, saya dari lembah Longyou, dan ini dekat lembah Longyou. Jika Anda tidak membiarkan saya pergi, saya akan menelepon seseorang nanti. Orang-orang? Kemudian Anda mencoba. Liu Shan melihat ini, dan setelah jarak tertentu dari klan, dia diam-diam memarahi mengapa dia harus pergi sejauh ini. Apa? Tidak ada lagi, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, pelari ketiga marah, dan Qiu Kuanfeng dan Lin Tian membalas dendam membunuh putra mereka. Ketika mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri saat ini, mereka bersenandung, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, Yuanshan Qiu Fengfeng tiba-tiba terbakar, dan kemudian kekuatan yang kuat pecah untuk melepaskan tongkat. Liu Shan mengambil kesempatan untuk bergegas ke Zhongmen bersama Qiu Fengfeng. Musang keluar dari kegelapan dan bertanya, Tuanku, mengapa Anda memberi mereka kesempatan untuk membunuh mereka? Lin Tian tersenyum aneh. Aku ingin membiarkan lembah Longyou hidup dalam ketakutan dan membantu beberapa dari mereka. Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan naga bumi, lalu menghilang di tempat aslinya. Ketika penjaga di kaki gunung Longyougu melihat Liu Shan kembali dengan tergesa-gesa, dan ada angin kencang dengan Qiu yang terluka parah, semua orang tampak penasaran. Ayo, berdiri. Ada serangan diam-diam. Liu Shan berkata, lalu dia membawa Qiu Fengfeng dan berlari ke gunung. Saat ini, di aula lembah Longyou, musim panas itu panjang dan tua, mengintegrasikan wajah yang penuh dengan tetua kering yang berbicara. Tetapi pada saat ini, Liu Shan dan Qiu Kuanfeng berlari masuk, dan Liu Shan berkata, Xia Changlao, tetua, itu tidak baik. Orang tua layu yang disebut tetua itu menatap seperti mayat. Xia Changlao juga ragu, apa yang terjadi pada akhirnya. Liu Shan berkata dengan ngeri, orang itu datang ke gerbang dan menyerang kita. Siapa? Xia Chang bingung, dan Liu Shan bergegas, hari itu, leluhur Shui Men. Begitu kata-kata itu keluar, mata Xia Changlao membelalak, beranikah dia datang ke masalah kita? Penatua berdiri dan berkata, jika Anda bahkan mengirimnya ke pintu, maka tangkap dia. Xia Changlao mendengarkan dengan seksama, jadi dia segera membiarkan Liu Shan memimpin. Tepat setelah orang-orang ini pergi, Lin Tian muncul di luar gudang di lembah Longyou dan bertanya kepada Yang Tiangwan, apakah itu? Ya, ada gudang di gua ini, tapi ada gerbang batu di gudang, dan ada susunan di gerbang batu. Hanya penatua dan patriark yang memiliki kuncinya. Lin Tian tersenyum aneh, itu ide kecil. Pada saat ini, Lin Tian telah mengenakan topeng, dan kemudian napasnya berubah menjadi orang lain. Akhirnya, dia datang ke gerbang batu, meletakkan tangannya di atasnya, memecahkan susunan, dan memecahkan gerbang batu. Di gerbang klan, Liu Shan memimpin sekelompok orang dari klan ke hutan tempat Lin Tian berada, tetapi Lin Tian menghilang. Bagaimana dengan orang? Musim panas lama menatap jalan, yang mengalir 3 gagap cara, dia masih di sini. Xia Changlao berteriak dengan marah. Qiu menjelaskan dengan cepat kepada Liu Shan, semuanya, anak itu baru saja ada di sini. Xia Changlao sangat tertekan. Kemudian dia melihat mayat itu dan bertanya, Penatua, apa yang harus saya lakukan sekarang? Penatua itu mengerutkan kening sampai dia melihat permata bersinar dengan emas. Wajahnya sangat berubah. Tidak, seseorang telah menyusup ke gudang. Penatua bergegas kembali ke klan dengan semua orang, dan Liu Shan dan Qiu Kuanfeng takut untuk kembali. Ketika penatua dan yang lainnya datang ke gudang, mereka melihat seorang pria bertopeng, dan napas pria itu tidak jelas. Siapa Anda? Melihat tetua yang marah dipaksa oleh Shimen, Lin Tian menatap tetua di balik topeng dan tersenyum. Aku, Lindi. Apa? Apakah Anda Lindi? Penatua terkejut, tetapi Xia Changlao tidak mempercayainya. Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin? Lalu siapa di antara kalian yang akan mencoba keahlianku? Lin Tian tersenyum. Semua orang saling memandang, tidak ada yang berani mencoba, sampai Lin Tian tertawa, sekelompok penasihat. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba menghilang dari tanah. Penatua itu terkejut dan melihat sekeliling. Tidak mungkin. Ada arai di mana-mana. Bagaimana dia pergi?
Saat ini, tidak hanya yang lebih tua, tetapi juga banyak orang berpikir itu tidak mungkin. Tetapi penatua Xia berkata dengan demensia, apakah itu benar-benar Lindi? Namun, tetua itu bergegas ke gerbang batu dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat tempat kosong, matanya penuh amarah, kosong, kosong. Murid lain dari klan masuk berturut-turut, dan ketika mereka melihat situasi seperti itu, mereka semua terkejut. Segera, berita pencurian lembah Longyou menyebar, dan tiba-tiba pintunya sibuk, dan bahkan banyak orang pergi. Xia Changlao sangat khawatir bahwa orang-orang ini adalah sekelompok penjahat yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, tetua itu menatap ketiganya dan berkata, apakah kamu bersama pria itu? Semua orang berpikir itu masuk akal. Bagaimanapun, pria bernama Lindi muncul segera setelah semua orang pergi. Liu Shan takut dan menjelaskan, tidak, kami benar-benar tidak. Qiu menjelaskan, saya telah membakar Yuan Shen saya sendiri, dan sekarang saya tidak sebaik Bai Yuan. Xia Changlao tidak percaya bahwa keduanya akan mengkhianati klan, jadi dia memandang sesepuh dan berkata, tetua, ini mungkin kebetulan. Kebetulan? Atau apakah anak itu terkait dengan Lindi? Tetua tertua bertanya langsung, dan mereka semua terkejut. Keraguan lama musim panas, apakah pintu Lindi dan Tianshui ini bekerja sama untuk mencuri as? Tetapi tetua itu berkata dengan marah, apakah itu benar atau tidak, gerbang Tianshui akan dihancurkan. Tetua, jangan khawatir. Saya sudah mengaturnya. Diperkirakan dalam 3 hari ini, sejumlah besar orang akan mengambil tugas untuk mengganggu gerbang Tianshui ini. Penatua bersenandung, dalam 3 hari, jika tidak ada berita bahwa Tianshui Men dihancurkan, saya akan bertanya kepada Anda. Penatua Xia ketakutan, dan tetua itu memelototi kerumunan, beri aku pekerjaan yang baik untuk memilah-milah gerbang. Jika Anda tidak ingin menyimpannya, biarkan mereka pergi. Jika Anda ingin menyimpannya, beritahu mereka bahwa Anda belum mengirim batu roh dalam beberapa hari terakhir, dan kemudian Anda dapat mengirimnya bersama. Ketika tetua selesai berbicara, dia pergi dengan marah, dan tetua Xia memandang kerumunan dengan muram, apa yang masih kamu lakukan? Jangan menghadapinya dengan cepat. Ini adalah beberapa murid dengan identitas, jadi mereka pergi untuk menyampaikan berita satu demi satu. Penatua datang ke ruang rahasia, dan berdiri di luar ruangan dengan tampilan jelek. Tuan, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Tanya suara serak. Terakhir kali kota Longyou, kali ini lembah Longyou kami. Apa? Apakah gudang telah dicuri lagi? Ya. Orang-orang di dalam marah. Terakhir kali, kami kehilangan muka karena kota Longyou. Kali ini lembah Longyou? Saya berkata Anda penatua, bagaimana Anda menjadi penatua? Pria bernama Anda tetua berkedip. Saya telah mengatur agar seseorang pergi ke gerbang Tianshui untuk masalah. Aku ingin kamu menemukan pencuri itu. Apa yang kamu lakukan dengan pintu tempat barang rongsokan ini? Saya curiga pencuri itu mungkin orang besar di belakang klan, jadi saya ingin menggunakan gerbang Tianshui untuk memaksanya muncul. Jika dia adalah Lindi yang legendaris, aku akan memberikan buktinya ke gerbang Tianshui. Lindi? Apakah menurut Anda itu mungkin? Jelas, orang-orang di ruangan itu tidak percaya, dan mereka bersenandung. Penatua ragu-ragu, apakah Patriark tidak percaya? Omong kosong. Jika itu dia, aliansi hanya akan mengirim satu orang? Pasti pasukan besar yang datang dan meratakan gerbang kecil itu. Penatua berpikir itu masuk akal, tetapi Patriark bersenandung. Diperkirakan beberapa pencuri kecil telah mencuri nama seseorang. Lalu apa? Penatua itu tertekan dan ingin meminta Patriark untuk memberinya arahan. Pria di ruangan itu berkata dengan dingin, orang ini harus meninggalkan nafas di tempat kejadian. Pergi untuk mencari nafas, dan kemudian pergi ke Tianzumen. Biarkan Tianzumen membantu menemukannya. Berapa harganya? Ayo berikan. Iya. Penatua berbalik dan pergi. Orang-orang di ruangan itu bersenandung, berani mencuri dari lembah Longyou. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Lin Tian telah menemukan tempat untuk mengeluarkan setumpuk senjata ajaib, dan kemudian menyerap kristal di atas satu persatu. Setelah beberapa saat, setumpuk senjata ajaib berubah menjadi besi tua. Lin Tian bertepuk tangan dan melihat kultivasi internalnya. Masih ada jarak dari tahap selanjutnya dan menghela nafas, sepertinya kita harus pergi ke Qian Shengzong. Kemudian Lin Tian mengambil Musang dan Yang Tiangwan untuk memimpin. Kisah pencurian lembah Longyou telah tersebar di seluruh dunia, yang membuat semua orang bertanya-tanya siapa Lindi palsu ini. Tidak hanya itu, keesokan harinya, Qian Shengzong juga mendengar ada sesuatu yang telah dicuri, dan dia sangat marah sehingga Qian Shou menemukan Xiang Hanglao. Wajah Xia Changlao tertekan. Jangan sebutkan itu. Kami kehilangan barang kemarin. Siapa orang ini? Mengapa dia menentang 2 pintu utama kita?
Tangan besinya rusak parah. Mata dingin lama musim panas yang panjang berkedip, sulit bukan orang gerbang Tian Shui? Sangat mungkin. Tie Qianshu juga mengira itu adalah hantu Tian Shui Men saat ini, tetapi pria itu mengenakan topeng, dan nafasnya bukanlah orang yang mereka kenal, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, tetua kembali, dan Tisho melihatnya dengan hormat berkata, "Kamu penatua." Setelah Anda Chang, ada seorang pria muda dengan mata tertutup, dan dia mengenakan jubah hitam. Seluruh pria itu tampak seperti orang buta. Tidak hanya itu, pria itu berkata kepada tetua lembah Long You, "Kamu hidup, apakah kita di sini sekarang?" "Hidupmu?" Penatua Xia dan Tie Qianshu bertanya-tanya siapa pria ini dan mengapa mereka berani memanggil nama Anda yang lebih tua secara langsung. Yu Ming dengan hormat berkata, "Tuan Tang, Anda telah tiba di lembah Long You, tetapi Anda perlu melihat tempat di mana Anda kehilangan sesuatu." "Ya, pimpin jalannya." Penatua Anda segera memimpin, sementara penatua Xia dan penatua Tie Qianshu penasaran. Yu Ming juga menjelaskan kepada mereka. Ketika Xia Changlao mendengar tentang asal-usul satu sama lain, dia terkejut. "Tetua, apakah Anda mengatakan dia berasal dari Tian Shui Men?" "Ya, Tian Shui Men dapat melacak senjata ajaib yang hilang dalam waktu dekat." "Ini Anda," tetua menjelaskan. Xia Chang ragu sampai mereka datang ke gudang, dan orang buta itu melihat sekeliling dan berkata, "Kemarin, kamu kehilangan sesuatu di sini." "Iya." "Penatua Anda, anggukan kepala Anda." "Baiklah, aku akan menemukan pencurinya." Pria bernama Tuan Tang mengeluarkan cermin perunggu. Orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan anak Tang, terutama tangan seribu besi bertanya dengan aneh, "Apakah kamu yakin bisa menemukannya?" "Selama saya kehilangan sesuatu dalam 3 hari, saya akan menemukannya di Tian Shui Men," kata anak Tang dengan percaya diri. "Ini, bagaimana bisa?" Tie Qianshu tidak mempercayainya. Si anak Tang mencibir, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Tie Qianshu dan Xia Changlao tidak mengenal satu sama lain, tetapi mereka menggelengkan kepala. Putra Tang berkata dengan bangga, "Nama saya Tang Gao, murid elit Tian Shui Men. Saya memiliki kemampuan untuk menjelajah, tetapi saya yang teratas, dan saya tidak pernah gagal." "Kamu Tang Gao?" Xia Changlao ini sepertinya pernah mendengar nama itu, dan Tie Qianshu juga terkejut. Pemerintah Yun Shou dikenal sebagai 10 orang teratas yang mencari kemampuan. "Iya, ini saya." Orang buta itu tersenyum percaya diri. Tai Qianshu dan Xia Changlao sangat senang, dan yang lebih tua menyanjung, "Jangan khawatir, Anda dapat menemukan pencuri jika Anda memiliki Tang Gongzi." Xia Chang dan pasangan tua itu mengangguk, menantikan Tang Gao, yang membalikkan cermin. Kemudian cermin terbang dan cahaya keemasan melintas. Untuk sesaat, orang dapat melihat aliran udara, yang bergerak seolah-olah seseorang sedang berjalan di sana. Penatua segera berkata, Ini adalah tanda nafas yang dia tinggalkan ketika dia pindah ke sini kemarin." Tang Gao itu tersenyum. 3 orang berseru, jelas tidak bisa dipercaya, dan senyum aneh Tang Gao, "Pergi, lihat jejaknya." Ketiganya segera mengikuti, dan Tang Gao membawa mereka untuk waktu yang lama, dan akhirnya sampai di tempat Lin Tian kehilangan hartanya. Melihat tumpukan produk limbah, tetua itu tertutup, dan kemudian bergegas untuk memeriksa. Penatua Xia dan Tie Qianshu tidak tahu apa ini. Lagi pula, mereka belum pernah ke gudang. Sebagai kepala gudang, Tang Gao akan mati seperti, "Tidak, itu tidak mungkin." "Bagaimana ini bisa terjadi?" "Tetua, ada apa?" Penatua Xia sedang terburu-buru. "Penatua Anda menjelaskan, ini semua adalah senjata ajaib kami. Mereka awalnya adalah senjata spiritual atau senjata harta karun, tetapi sekarang mereka telah kehilangan aura dan menjadi besi tua." "Apa?" Mata penatua Xia terbuka lebar, tetapi penatua Anda sudah marah. Adapun Tie Qianshu, dia memandang Tang Gao. "Bisakah Anda menemukan pria itu, Tuan Tang?" "Selama aku meninggalkan jejak dalam 3 hari, aku bisa." Setelah itu, Tang Gao membawa semua orang untuk terus mencarinya, dan akhirnya menemukan Qian Shengzong. Tidak hanya itu, tetapi juga melihat pemandangan bahwa gudang itu dicuri, dan kemudian orang-orang immediately pergi mencarinya lagi, sampai mereka tiba di hutan lain dan melihat tumpukan besi tua. Kali ini, giliran Tie Qianshu yang bermartabat. Dia menatap besi tua itu dan berkata, "Sialan, itu senjata ajaib sekte kita." Tang Gao bingung dan menatap kerumunan. Pencuri ini, bukan untuk digunakan sendiri untuk mencuri barang-barang ini, tetapi untuk membuatnya menjadi besi tua dan membuangnya sesuka hati. Mengapa demikian? Tidak hanya Tang Gao, tetapi mereka bertiga tidak bisa mengerti. Tetapi penatua Anda bertanya, "Dapatkah Anda mencari tahu kemana dia pergi?" Tang Gao berkata dengan percaya diri, "Aku akan menemukan jejak yang tersisa dalam 3 hari. Silahkan."
Penatua terpencil sangat senang, sementara Tanggao terus mencari jejak yang ditinggalkan oleh pencuri. Sekitar setengah hari kemudian, Tanggao tiba-tiba berhenti, wajahnya bingung, aneh. Apa yang terjadi? Penatua Anda bertanya dengan cemas, dan dua lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu, sementara Tanggao berkata dengan tatapan terkonsentrasi, napasnya menghilang di sini. Menghilang. Kerumunan terkejut, dan Tanggao mengerutkan kening. Ya, dia pasti menggunakan senjata ajaib untuk melindungi napasnya. Apakah kamu tidak punya cara? Penatua, Anda sedang terburu-buru. Tanggao, murid tingkat tinggi dari sekte Tianshui, juga seorang ahli pelacakan dari pemerintah Yunzhou. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melakukannya? Dan dia masih buta dan sombong. Tanpa aku, Tanggao tidak dapat menemukannya. Dengan itu, Tanggao mengeluarkan beberapa tumbuhan, menaburkannya di cermin satu persatu, dan kemudian menjatuhkan setetes darah. Pada saat ini, cahaya darah dari cermin perunggu berkedip-kedip, dan kemudian melihat bayangan warna darah. Orang-orang bertanya-tanya apa itu. Tanggao itu mengeluh, lihat, bahkan jika napasnya berubah, atau menggunakan senjata ajaib untuk ini, tetapi darahnya, bagaimanapun juga, tidak berubah. Darah? Anda penatua penasaran. Xia Changlao dan Tie Qianshu juga terlihat curiga. Tanggao menutup matanya dan menjelaskan, metode pelacakan gas darah. Mengejar pintu di langit, itu hanya beberapa, dan aku salah satunya. Meskipun mereka tidak tahu betul, mereka hanya ingin menemukan pencuri itu dengan cepat, jadi Anda sesepuh bertanya dengan rasa ingin tahu. Dapatkah Anda menemukannya? Omong kosong, darah, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tanggao sangat percaya diri, dan kemudian dia membawa semua orang maju. Lin Tian telah kembali ke pegunungan, dan kultivasinya tetap di tahap akhir jindan. Aku menelan senjata ajaib dari dua klan di periode selanjutnya. Sepertinya aku harus terus bekerja keras. Lin Tian menghela nafas. Ketika Lin Tian akan merampok, iblis rubah datang ke sisi Lin Tian, tuanku, lumpur kayu memiliki berita, dan itu adalah lumpur kayu 10.000 tahun. Oh, di mana itu? Lin Tian penasaran. Setan rubah memberi Lin Tian lokasi spesifik, dan berkata, jika Anda bisa terbang dengan kecepatan seorang jenius di alam dewa, mungkin 10 hari akan tiba. Lin Tian menatap kata-kata di tepi posisi itu, pegunungan Tianlong. Ya, Gunung Tianlong adalah gunung terbesar di kota Tianlong. Baru-baru ini, beberapa orang telah melihat lumpur kayu. Sekarang diperkirakan banyak orang pergi ke sana untuk menyelidiki. Setan rubah menjelaskan. Lin Tian mengerti dan berkata, saya tahu. Setan rubah ragu-ragu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Lin Tian sangat sensitif. Dia menemukan bahwa dia tidak kuat dan bertanya, katakan padaku, ada apa? Raja Iblis Gunung mengirim banyak iblis untuk mencari kita, dan iblis berkepala dua harus berlarian untuk menghindari mereka, tetapi jika terus seperti ini, aku khawatir mereka akan menemukannya. Setan rubah khawatir. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menghiburnya dan berkata, jika mereka menemukannya, Anda harus kembali ke barisan dan bersembunyi. Ya, tuanku. Setelah Lin Tian mengangguk, dia membiarkan iblis rubah turun dan sibuk, sementara Lin Tian berpikir, sekarang pergi mencari lumpur. Lin Tian sedikit gelisah. Bagaimanapun, Zongmen hanya ditempatkan di sini. Pasti ada banyak masalah. Jadi Lin Tian menemukan Lunan di Gunung Sanxian. Ketika Lunan melihat Lin Tian, dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Aku ingin kamu pergi ke suatu tempat. Lunan bertanya-tanya, di mana itu? Tiap pegunungan Long. Apa? Tempat itu? Lunan sedikit terkejut. Lin Tian mengangguk dan berkata, ya, Anda dapat menemukan sesuatu untuk saya. Jika Anda menemukan sesuatu, silakan hubungi saya segera. Lunan ragu-ragu dan menatap Lin Tian. Mengapa saya? Kamu bisa bergerak cepat, atau bahkan terbang lebih dari 10 kali kecepatan level yang sama. Lunan menatap Lin Tian dengan heran. Bagaimana Anda tahu segalanya? Dengan kecepatan Anda, dalam analisis terakhir, itu dilakukan dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk dilihat orang biasa, yang membuat orang memiliki ilusi bahwa Anda berkedip-kedip dan bergerak. Lunan ini bahkan lebih terkejut, dan Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, silakan, bantu aku menemukannya. Lunan secara alami tidak akan menolak, tetapi dia menatap Lin Tian dengan aneh untuk beberapa saat sebelum membiarkan dia memberitahunya apa yang dia butuhkan. Setelah Lin Tian memberitahu Lunan apa yang dia butuhkan, dia mengirimnya turun gunung, dan Lunan ragu-ragu dan menghilang dalam lompatan. Dengan kecepatannya, diperkirakan dia akan tiba dalam 1 atau 2 hari. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri setelah melihat satu sama lain menghilang. Setelah menghela nafas, Lin Tian kembali ke arai, tetapi begitu dia memasuki arai, Lin Tian melihat sekelompok orang yang menghindar di dekatnya. Itu mereka. Lin Tian mengenali biksu bawah tanah sekilas. Meskipun para biarawan ini sekarang sudah tua dan kecil, mereka masih bergerak cepat. Lin Tian ragu-ragu dan berjalan.
Orang-orang itu segera mulai berpura-pura, terutama lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "Adik kecil. Benarkah?" Lin Tian berpura-pura penasaran, dan lelaki tua itu berkata dengan penuh semangat, "Adik kecil, ini seperti ini. Kami juga ingin berlatih di gunungmu." "Oh, benarkah?" Lin Tian bertanya, lelaki tua itu mengangguk liar, "Ya." Lin Tian ragu-ragu dan tersenyum, "Ya, ikut aku." Semua orang sangat senang. Segera, Lin Tian mengikuti langkah Lin Tian, dan Lin Tian langsung membawa lebih dari selusin orang ke keluarga. Ketika dia tiba di puncak utama, Lin Tian melihat mereka. Dia melihat orang-orang ini melihat sekeliling satu persatu, dan mereka juga berjalan menuju istana bawah tanah. Sekitar beberapa saat kemudian, ketika dia sampai di pintu masuk istana bawah tanah, lelaki tua itu bertanya dengan canggung, "Baiklah, bisakah kita berada di pintu masuk?" "Ya, masuk." Lin Tian memimpin jalan, dan orang-orang bergegas masuk. Tetapi saat berikutnya, orang-orang ini mulai berubah, dan anak-anak menjadi orang muda, orang tua itu menjadi pria paruh baya. Tidak hanya itu, tetapi juga orang lain berubah, dan dua dari mereka datang ke lubang dengan cepat, mengeluarkan batu, dan melemparkannya ke lubang. Batu itu segera tumbuh lebih besar dan memblokir lubang, sementara yang lain mengepung Lin Tian. Adapun orang tua, dia menjadi pria paruh baya yang normal. Dia menatap Lin Tian dengan dua mata dan meminta maaf, "Anak muda, kami sangat berterima kasih atas kebaikan Anda, tetapi inilah yang kami inginkan." Lin Tian memandang mereka dan tersenyum, "Para biarawan bawah tanah yang tinggal di South Gurun. Anda tahu?" Pria parubaya itu memandang Lin Tian dengan ragu, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Katakan, siapa namamu?" "Nama saya Tuo Batian. Ini adalah orang-orangku." Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya. Ketika Lin Tian mengerti, Tuo Batian menatap Lin Tian Dao. "Anak muda, aku tidak ingin menyakitimu, jadi kamu tinggal di sini sekarang. Ketika kita menemukan apa yang kita inginkan, kita akan pergi dari sini." Dengan itu, Tuo Batian memandang yang lain dan berteriak, "Lihat!" Iya. Orang-orang ini mulai melihat-lihat di sekitar sini, dan akhirnya bergegas ke barisan Fata Morgana, sehingga mereka tidak bisa keluar. Tuo Batian mendapatkan kembali ketenangannya. "Apa yang terjadi?" "Ini adalah susunan Fata Morgana bintang 9. Lin Tian berkata di sana, dan Tuo Batian mengerutkan kening. "Apa? Arai Fata Morgana bintang 9? "Iya." Tuo Batian sedang terburu-buru. "Brengsek. Aku bisa menyelamatkan mereka, tapi hanya jika kamu main-main denganku." Lin Tian tidak tabu untuk mengatakan tujuannya secara langsung. Tuo Batian tertegun dan langsung menolak, "Tidak mungkin. Kami biksu bawah tanah tidak akan pernah menyerah kepada siapapun." "Mengapa? Itu kutukan, atau kita akan mati jika kita menyerah." Ketika Tuo Batian memikirkan apa yang disebut kutukan, dia gemetar. Lin Tian bertanya setelah setengah percaya, "Maka kamu harus memberitahuku, apa yang kamu cari?" Tuo Ba mengkhawatirkan orang-orang di dalam hatinya, jadi dia mengabaikan begitu banyak penjelasan dan berkata, "Mari kita temukan Lin Cao kuno." "Rumput roh kuno?" Lin Tian juga tahu tentang rumput ini. Bagaimanapun, itu milik rumput langka, dan rumput ini memiliki efek perbaikan yang kuat. Ini juga disebut hal langka di Ling Cao. "Ya, Gu Ling Cao, salah satu anggota klan kami terluka parah dan membutuhkan benda ini, jadi kami menemukannya." Tuo Batian itu menjelaskan. Lin Tian menatap Tuo Batian dengan aneh, "Saya di sini, bagaimana saya tidak menemukannya?" Tuo Batian menegaskan, "Para biarawan bawah tanah kami sangat pandai menemukan rumput spiritual dan hal-hal lain, jadi kami dapat yakin bahwa benda ini ada di sini, tetapi lokasi spesifiknya hanya dapat ditemukan secara perlahan." Lin Tian tidak menyangka bahwa biarawan bawah tanah memiliki keterampilan seperti itu. Kemudian dia ragu-ragu dan berkata, "Ayo, ikuti aku." "Anda. Saya tahu bagaimana harus pergi." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia membawa Tuo Batian ini bersamanya. Tuo Batian tidak bisa mempercayainya. Dia menatap Lin Tian dengan aneh dan bertanya, "Mengapa kamu begitu kuat, seorang pria di alam emas?" Lin Tian tidak menjawab, tetapi membawanya untuk menemukan kelompok itu. Orang-orang itu senang melihat Tuo Batian, patriark. Tuo Batian memandang Lin Tian dengan penuh rasa terima kasih. "Tidak peduli apa, kamu banyak membantuku. Saya harus ingat itu." Orang baik melakukannya sampai akhir, dan kemudian membantumu menemukan Lin Cao. Lin Tian selesai, dan mulai mengajak orang berkeliling untuk mencari. Lin Tian berpikir bahwa ini adalah negeri dongeng, dan tidak menganggapnya serius. Tetapi setelah membawa kami sebentar, dia berhenti di bawah pohon, menatap pohon itu dan berkata sambil tersenyum, "Tidak heran saya tidak menemukan rumput roh. Rumputan tumbuh di pohon." "Apa? Di pohon?" Tuo Batian ini sedikit terkejut, tetapi juga membiarkan orang menurunkan pohon itu. "Saya tidak menyangka pohon itu nyata, bukan ilusi, dan pohon itu kosong. Bahkan setelah dirobohkan, saya bisa melihat rumput. Rumputan berkilauan dengan cahaya hijau yang kuat. Itu semua benar." Tuo Batian sangat bersemangat, dan mata orang lain merah, seolah air mata akan mengalir. Lin Tian menghela nafas dalam hatinya, apakah perlu begitu bersemangat?
Tuo Batian meminta orang-orang untuk menurunkan rumput roh satu persatu. Salah satu dari mereka bangkit untuk melihat Lin Tian, membungkuk dan berkata, Anda akan menjadi dermawan Tuo Batian saya. Bantu aku. Lin Tian berkata dengan santai, dan Tuo Batian sangat berterima kasih, dan berjanji, jika Anda memiliki bahaya di masa depan, silakan datang kepada kami. Setelah itu, Tuo Batian mengeluarkan pil, ini pil komunikasi unik kami. Jika Anda perlu menggunakannya secara langsung, kami akan datang kepada Anda dalam waktu singkat. Lin Tian mengerti dan mengangguk. Dia menerima pil tanpa ragu-ragu. Tuo Batian membawa mereka bersamanya dan meninggalkan istana bawah tanah. Setelah berjalan keluar dari istana bawah tanah, orang-orang ini berubah lagi. Lin Tian berseru, biksu bawah tanah ini benar-benar orang yang luar biasa. Para biarawan bawah tanah berterima kasih kepada Lin Tian satu persatu sebelum mereka meninggalkan barisan di bawah kepemimpinan Lin Tian. Saat Lin Tian akan kembali ke gunung, ada 4 orang lagi di kejauhan. Keempat orang ini adalah Xia Changlao dan lainnya. Tang Gao memegang cermin dan menatap Lin Tian, berkata dengan penuh semangat, itu dia. Apa? Dia? Mata penatua Xia melebar, dan 1000 tangan besi mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi pencuri? Kata tetua. Xia Changlao segera menjelaskan identitas Lin Tian, dan saluran napas tua terpencil berkata, apakah Anda mencuri dari 2 klan kami? Lin Tian tidak menyangka orang-orang ini dapat menemukan penolong. Meskipun pembantunya buta, senjata ajaib dan metode pelacakannya benar-benar aneh. Wah, jangan berdalih, metode pelacakan gas darahku tidak akan gagal. Tang Gao berkata dengan percaya diri. Pelacakan gas darah? Kaulah yang mengejar pintu. Lin Tianxia menatap Tang Gao. Tang Gao berkata dengan bangga, ya, saya mengejar gerbang dan mencari ahli. Lin Tian berkata, dengan lambaian tangannya, cermin itu jatuh ke tangannya, dan Tang Gao memarahi, apa yang kamu lakukan dengan cerminku? Dengan cermin ini bilang aku pencuri? Lin Tian mencibir, dan kemudian cermin itu disita oleh Lin Tian. Kamu memberiku cermin, brengsek. Tang Gao Qi dan Lin Tian berbalik dan berkata, ini tanganku, ini milikku. Selesai berkata, Lin Tian masuk ke barisan, dan Tang Gao berteriak kepada tetua Anda, apa yang masih kamu lakukan? Tangkap dia. Penatua Anda membuat lompatan dan berencana untuk bergegas ke masa lalu. Namun, ada susunan transparan di depannya. Ketika penatua Anda menabraknya, area itu masih emas. Tiba-tiba, itu menarik banyak orang untuk datang dari gunung, dan Nangong Yan dan yang lainnya ingin tahu tentang apa yang terjadi ketika mereka melihat kedua murid itu keluar. Saat ini, penatua Anda memandang Lin Tian dengan mata biru dan biru. Wah, tolong serahkan barang-barangmu. Serahkan barang-barang itu? Lin Tian bertanya. Ya, Tuan Tang berkata bahwa Anda mencuri barang-barang dari 2 sekte utama kami. Tentu saja, Anda harus menyerahkannya. Kata tetua itu dingin. Bagaimana dengan buktinya? Lin Tianxi tidak takut ditanya oleh pihak lain. Penatua Anda melihat Tang Gao. Tang Gao berkata dengan percaya diri, aku yakin pencuri itu adalah kamu. Bukti. Lin Tian menatap Tang Gao. Tang Gao menatapnya dan berkata, saya seorang pemburu yang baik dari sekte Tianzuo. Yang saya bicarakan adalah bukti. Idiot. Lin Tian 2 kata, biarkan Tang Gao marah dengan cepat korup, kamu berkata lagi. Lin Tian memandang Nangong Yan dan berkata, sebaiknya aku memberimu kutukan. Begitu Nangong Yan mendengar ini, dia masih marah pada Tang Gao dan bahkan berteriak, orang buta, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kakak laki-lakiku adalah seorang pencuri? Mengapa? Saya ahli dalam mencari. Selama seseorang mencuri sesuatu, aku bisa menemukannya dengan cepat. Tang Gao itu masih sangat gila untuk dikatakan. Tian Bing tertawa, kamu buta. Apakah Anda yakin Anda benar? Tidak mungkin. Tang Gao berpikir dia tidak mungkin salah, tetapi sesepuh Anda tidak ingin berbicara omong kosong dan menatap Lin Tian, yang akan pergi perlahan ke atas gunung. Wah, jika kamu tidak menyerahkannya, kami akan membunuh barisanmu nanti. Bunuh aku Arai? Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Lin Tian berbalik dan menatap ini, kamu yang lebih tua dan membencinya. Anda gas lama tua adalah cara yang mendesak. Nak, jangan berpikir untuk memiliki kota Nagahari untuk mendukungmu, aku tidak berani membawamu bagaimana. Tanpa kota Tianlong, aku bisa membuat lembah nagamu menghilang secara bertahap. Lin Tian tidak memiliki pengunjung. Ya, kamu gila. Penatua Anda sangat marah sehingga dia tidak bisa melakukannya. Tetapi penatua Xia berkata dengan mendesak, penatua, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pergi. Saya akan memecahkan Arai hari ini. Anda menjadi tua dan kalah. Penatua musim panas Leng berikutnya, dan bahwa Anda penatua menatap jalan, rambut apa yang bodoh. Tetua, dalam kasus kota Tianlong. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan berita apapun di sini. Selesai berkata, ini Anda tetua mengeluarkan bendera hitam tiba-tiba, lempar ke langit. Langit menjadi gelap dalam sekejap. Para Sansiuman dalam barisan berseru satu persatu, itu bendera penutup langit.
Banyak orang tidak tahu apa itu bendera Zetian, terutama Nangong yang kecil, yang terlihat bingung. Saudari Tian, apa itu bendera Zetian? Tianbing berkata dengan tatapan berat, bendera penutup langit adalah sejenis senjata sihir suci, dan memiliki 10 sisi. Setiap sisi memiliki efek yang berbeda. Efek berbeda? Nangong yang sedikit terkejut, dan Tianbing mengangguk. Pada saat ini, seseorang berkata, batu nada tidak berguna. Dan sihir? Ada apa? Apakah senjata ajaib rusak? Nangong Yan dan orang lain juga mengeluarkan senjata ajaib mereka. Dan terkejut ketika mereka menemukan bahwa semua senjata ajaib kehilangan spiritualitas mereka. Namun, lelaki tua itu berkata dengan muram, biar ku beritahu, bendera penutup langit ini disebut bendera perisai. Senjata ajaib apapun dengan kualitas lebih rendah dari level Saint akan gagal. Apa? Semua orang terkejut, dan tetua terpencil itu menatap Xia Changlao dan mengikat Qianshu, keluar dari barisan bendera, sebarkan berita, dan biarkan orang-orang di lembah Longyou dan Qian Shengzong datang ke sini. Kedua tetua segera mundur dari liputan bendera penutup langit, dan tetua gelap memandang semua orang dalam barisan dan berkata sambil tersenyum, hari ini, aku akan menghancurkanmu. Nangong yang segera menatap Lin Tian, kakak, apa yang bisa saya lakukan? Alih-alih marah, Lin Tian tersenyum, jangan khawatir, tunggu. Melihat Lin Tian Xiao, Nangong yang tahu tidak apa-apa, dan San Xiu itu ingin tahu tentang Lin Tian Xiao. Tianbing menatap kepalanya, menatap bendera hitam. Bendera penutup langit ini, luar biasa. Burning King juga bergumam, tidak benar bahwa mereka dapat menutupi roh senjata ajaib dan membuat mereka kehilangan semangat. Ghost 18 dan Yan Shangwang sama-sama memandang Lin Tian dan ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Lin Tian tidak bergerak, tetapi menemukan satu sisi batu dan berbaring. Orang-orang bertanya-tanya apa yang ditunggu Lin Tian. Melihat waktu luang Lin Tian, penatua Anda berkata, apa yang kamu lakukan, nak? Lin Tian tidak memperhatikannya, yang membuat penatua Anda memarahi secara diam-diam, sementara Tang Gao di satu sisi bertanya kepada penatua Anda, bagaimana dengan itu? Apakah ada cara untuk membunuh mereka hari ini? Jangan khawatir, selama kedua klan bersama, aku akan membiarkanmu melakukan serangan yang kuat. Bahkan jika susunannya sulit, itu tidak akan mampu menahan serangan banyak orang. Bahwa Anda penatua yakin. Tang Gao sangat puas, jadi dia menunggu dalam diam. Setengah jam kemudian, dua tuan pendewaan, dan bahkan beberapa orang tua yang terganggu, muncul di sini. Tiba-tiba, seluruh gunung dikepung, dan kedua klan itu bersemangat ketika mereka melihat bendera penutup langit. Serang arai ini untukku. Pada saat itu, Lin Tian Xie tertawa, hampir. Orang-orang tidak mengerti maksud Lin Tian, dan Nangong Yan dan yang lainnya tidak mengerti. Tetapi orang-orang itu mulai menyerang barisan dengan gila-gilaan. Ketika Lin Tian mengeluarkan batu roh dan pergi ke suatu tempat, susunan itu tiba-tiba berkedipes dengan cahaya keemasan. Kedua serangan ini gila. Saya tidak berpikir arai akan rebound sama sekali, jadi ketika Lin Tian membuka arai rebound yang tersembunyi di arai, serangan ini mengenai orang-orang itu dengan cepat. Orang-orang ini tidak siap. Tepatnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa arai ini akan memantulkan serangan mereka. Jadi hasilnya bisa dibayangkan tanpa pertahanan apapun, mereka langsung dipantulkan satu persatu, lalu jatuh ke tanah satu persatu dan berteriak. Ini. Penatua Anda, yang mengontrol bendera penutup langit tidak jauh, terkejut, dan penatua Xia dan penatua Tiekian juga ditutup matanya. Tang Gao merasakan situasi di sekitarnya dengan indah ilahi, tergagap, susunan macam apa ini? Nangong Yan dan yang lainnya bersorak, sementara San Xiumen tertegun satu persatu. Beberapa tergagap, ada arai rebound. Arai rebound lebih sulit dibangun daripada banyak arai. Bagaimana dia melakukannya? Entahlah. Mengerikan. Saat ini, orang-orang San Xiu itu semakin menyembah keterampilan Lin Tian. Beberapa orang maju dan berkata, baiklah, saya ingin mempelajari susunannya. Bisakah aku memujamu sebagai guru? Beberapa orang yang tertarik dengan arai juga maju, ya, Anda bisa menjadi tuan kami? Dalam sekejap, banyak orang mulai mengunjungi guru. Lin Tian menertawakan kerumunan. Ingin belajar? Iya. Semua orang mengangguk. Oke, keluar dan tanyakan kepada mereka yang terluka parah apakah mereka ingin kembali ke gerbang Tian Shui. Jika mereka melakukannya, gaji mereka di gerbang asli akan dibayarkan. Jika mereka tidak mau, pergilah ke tempat yang tepat. Lin Tian berkata kemudian dan berkedip. Orang-orang ini tahu bahwa perjuangan sektarian sangat kejam, jadi mereka tidak tabu. Di bawah bimbingan langsung Lin Tian, mereka keluar dari barisan satu persatu. Tiba-tiba, orang San Xiu yang tak terhitung jumlahnya dibersihkan satu persatu. Melihat ini, penatua Anda sangat marah dan berkata langsung kepada penatua Xia dan penatua Tai, pergi, hentikan San Xiu untukku. Penatua Xia berkata dengan ngeri, penatua, mereka banyak, dan saya takut. Apa yang kamu takutkan? Anda terganggu. Penatua gelap menatap, dan penatua Xia harus pergi dengan dasi yang lebih tua. Siapa yang tahu bahwa kedua tetua ini dikepung oleh sekelompok San Xiu segera setelah mereka dekat satu sama lain.
Meskipun dikatakan bahwa pencapaian Sanxiu ini tidak terganggu, masing-masing dari mereka sangat kejam dan memiliki bakat yang baik. Mereka semua adalah orang barbar yang sombong. Dua orang segera terluka parah melarikan diri kembali. Anda tetua takut, buru-buru tangan kembali untuk menutupi bendera langit. Lihat ke Tang Gao dengan panik, pergi, pertama kembali ke klan. Tang Gao tidak mengharapkan hasil seperti itu. Kalian berdua klan benar-benar tidak berguna. Penatua Anda tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan 3 orang, sementara orang-orang yang tersebar itu ingin mengejarnya, tetapi Lin Tian berteriak, jangan mengejar. Sanxiu itu baru saja kembali dan mengumpulkan semua orang dari 2 sekte bersama. Saat ini, people di 2 sekte ini terluka parah. Lin Tian telah menatap orang-orang ini untuk waktu yang lama. Orang-orang itu bergidik dan takut Lin Tian akan memberi mereka perintah dan membiarkan Sanxiu ini melakukan sesuatu kepada mereka. Lin Tian melihatnya. Ada lebih dari 500 orang dalam 2 keluarga, dan ada lebih dari 300 yang tersisa. Tian Bing dengan cepat menjelaskan, leluhur, ada lebih dari 100 orang yang mati atau melarikan diri, dan mereka bersedia menyerah. Lin Tian mengangguk dan bertanya, apakah Anda benar-benar ingin bergabung dengan kami? Kedua sekte itu saling memandang. Sejujurnya, kebanyakan dari mereka demi hidup dan gaji. Lin Tian juga tahu, tetapi dia lebih tahu bahwa untuk biksu penglihatan, ada tempat di mana dia dapat berlatih dengan aman dan dengan sumber daya yang cukup. Jadi dia melihat semua orang, bahkan jika Anda bergabung, mulai hari ini, Anda adalah milik Tian Shuimen. Semua orang penasaran, tetapi Lin Tian tiba-tiba menjadi suram. Jika saya menemukan seseorang mengkhianati Tian Shuimen saya suatu hari nanti, hanya akan ada satu ujung, dan jiwa akan dihancurkan. Ketika mereka melihat mata Lin Tian, mereka semua merinding. Tapi Lin Tian memandang Nangong Yan dan yang lainnya. Tenangkan mereka. Iya. Semuanya menjawab, dan Lin Tian melihat Sanxiu itu lagi. Mereka yang ingin mempelajari arai, ikuti aku. Kultivasi longgar ini adalah untuk saling bersaing dengan penuh semangat. Adapun lembah Longyou, mereka sangat menderita, terutama mereka yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Jadi penatua Anda, yang kembali ke lembah Longyou, melihat sekeliling dengan murid yang jauh lebih sedikit dan berkata, berapa banyak orang yang telah pergi kali ini? Xia Changlao terluka parah saat ini, tetapi dia dengan cepat melaporkan bahwa lebih dari 200 orang telah pergi ke klan kami. Lusinan dari mereka telah meninggal, Lusinan telah melarikan diri kembali, dan sisanya semuanya telah beralih ke gerbang Tianshui. Wajah Tua Yu Chang ditarik keluar. Lingkungan transformasi dewa, klan kita hanya kurang dari 300 orang, tapi kali ini, telah kehilangan lebih dari setengahnya. Tidak hanya Anda yang lebih tua, tetapi juga wajah Tie Qianshu tidak bagus. Klan kita sama. Darah penatua Yu menetes dari hatinya, dan seluruh pria itu pucat. Sementara Tang Gao berkata, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi aku harus membawa kembali senjata ajaibku. Jangan marah, Tuan Tang. Kita akan menemukan jalan. Bahwa tetua Anda buru-buru menenangkan, dan Tang Gao ini bersenandung, penampilan yang sangat tidak bahagia. Penatua Anda dengan cepat meminta Tang Gao untuk membawanya turun untuk menetap, dan dia memandang penatua Xia dan Tie Qianshu dengan tatapan bermartabat. Saya akan menggunakan bendera penutup langit untuk mencegah berita mereka menyebar, tetapi sekarang tampaknya keberadaan kita terungkap, dan kota Tianlong pasti akan datang untuk membersihkan kita. Lalu apa? Xia Changlao tiba-tiba menyadari keseriusan masalahnya dan menjadi cemas. Penatua, Anda menggigit giginya. Tentara Tianlong di kota Tianlong masih sangat mengerikan. Dengan kemampuan kita saat ini, itu tidak bisa dilawan sama sekali. Tentu saja, penatua Xia tahu, tetapi sekarang dia ingin tahu apa yang harus dilakukan, dan penatua Anda menarik napas dalam-dalam, saya akan menemukan Patriark. Ketika penatua Anda datang ke ruang rahasia Patriark dan melaporkan hal ini kepadanya, Patriark di ruangan itu sangat marah, Anda benar-benar sampah. Tuan, ini bukan waktunya untuk marah. Pada saat ini, gerbang batu terbuka, dan bayangan gelap berkedip-kedip dalam kegelapan, sementara sesepuh Anda dengan erat berkata, Tuan, apakah Anda ingin meminta bantuan? Aku akan pergi ke Fengdu sekarang. Kemudian bayangan kegelapan menghilang dengan Weu. Penatua, Anda lega. Di Tian Shuimen, setelah Lin Tian memberikan beberapa pengetahuan arai sederhana kepada orang-orang, mereka bersemangat untuk mempelajarinya. Sampai Lin Tian keluar dari kerumunan, Es pada hari itu dengan gembira berkata, kakek, kami Tian Shuimen telah menjadi besar lagi. Belum. Lin Tian tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Nangong Yan dan yang lainnya tidak memahaminya. Tian Bing bahkan lebih bingung. Nenek moyang saya, bagaimana mungkin kita tidak mendapatkan lebih dari 300 ahli peleburan dewa kali ini? Orang-orang ini berasal dari 2 keluarga. Jika mereka ingin menghentikan mereka sepenuhnya, mereka akan membunuh mereka. Lin Tian berkedip. Tian Bing menarik napas. Hancurkan mereka? Iya. Lin Tian mengangguk, tetapi Tian Bing berpikir itu terlalu sulit, dan kemudian dia berkata, leluhur, kedua tuan ini telah mengalihkan perhatian, dan dikatakan bahwa kedua tuan itu bahkan lebih buruk. Bagaimana kita bisa menghancurkan mereka? Lin Tian mencoba mengatakan sesuatu.
Akibatnya, Yun Xiaotian datang ke berita dan melihat informasi di batu Chuanyin. Lin Tian berkata, saya akan pergi ke kota Tianlong. Anda berada dalam arai. Tidak ada yang bisa keluar tanpa izin saya. Iya. Kerumunan menjawab, dan Lin Tian pergi dengan musang. Nangong Yan bingung, berita apa yang diterima kakak? Bagaimana dia bisa pergi terburu-buru? Entahlah. Tianbing juga bingung. Di kota Tianlong, rumah tuan kota, ada penatua, Xia Changlao, dan 3 tangan 1000 besi semuanya telah tiba di rumah tuan kota. Selain ketiga orang ini, ada yang santai dan cerah dari tes sekte binatang. 3. Kudengar kamu berantakan. Ming Yao melihat ketiga orang ini dan tertawa. Penatua Yu melirik dingin, dan penatua musim panas itu terluka parah saat ini, tetapi dia harus memutar napas lagi, jangan terlalu senang terlalu dini. Pada saat ini, Awan Xiaotian datang dari luar dan melihat semua orang. Semuanya ada di sini. Kemudian mereka bangkit dan berkata kepadanya dengan suara yang berbeda, Tuan kecil. Cloud Xiaotian pergi ke depan, melihat orang-orang, dan akhirnya menatap Anda yang lebih tua. Haruskah Anda memberi saya penjelasan? Anda tetua memukuli darah ayam dan berkata, Tuan kota kecil, pria dari Tian Shuimen ini mencuri 2 harta kami, jadi kami membawa orang untuk mengepung mereka. Mencuri hartamu? Cloud Xiaotian tidak percaya dalam mengajukan pertanyaan. Penatua Anda mengangguk dan berkata, ya, mereka pasti telah mencuri barang-barang dari kota Longyou sebelumnya. Apakah ada bukti? Cloud Xiaotian bertanya, dan tetua yang Anda sumpah, suatu hari, kami akan mengejar putra kelantang untuk bersaksi. Alis langit muda awan berkerut, tapi panjang gelap itu benar-benar membuka jalan, kata-kata itu tidak punya alasan. Kamu kakak laki-laki menatap, gadis bau, hari ini aku tidak punya tabung kosong, kamu 10.000 klan. Binatang, sepertinya kami suka berbicara denganmu. Ming Yoyo mencibir, sementara Ming Yao di satu sisi berkata sambil tersenyum, jangan perhatikan dia diperkirakan memiliki darah di hatinya sekarang. Roh tua Yu Chang sedang terburu-buru untuk dikalahkan, tetapi Awan Xiaotian melihat semua dan membeku dan berkata, tunggu orang-orang Tian Shui mendatang. Penatua Anda saling memandang dan tertawa di dalam hatinya. Yu dan kamu selalu merasa ada yang tidak beres hari ini, dan Yun Xiaotian terlihat bermartabat, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Sekitar 1/4 jam kemudian, 2 orang datang. Yang satu agak hitam, dan jubah hitam, Anda penatua dan penatua Xia melihat orang ini dengan hormat, Patriark. Kaisar Yuan, katanya. Ming Yao juga terkejut. Apakah kamu tidak tertutup? Yuan Feng, penguasa Longyou, adalah pria dengan kekuatan yang mengerikan. Dia telah ditutup selama bertahun-tahun dan jarang keluar. Pada saat ini, orang-orang melihatnya, tentu saja beberapa kecelakaan, tetapi yang lebih mengejutkan Yu adalah lelaki tua di sekitar Yuan Feng. Orang tua itu sedikit bungkuk, dan dia membawa beberapa tas buku, di mana ada beberapa buku, yang tampaknya tidak dapat dipisahkan dari buku sepanjang waktu. Cloud Xiaotian bangkit dan berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu, putih tua. Orang tua kulit putih. Ming Yoyo dan Ming Yao terkejut. Tapi pria ini, Bai Lao, berjalan selangkah demi selangkah, dan akhirnya berhenti di depan Yun Xiaotian dan berkata, Xiaotian, kamu sangat bingung. Kamu membiarkan hal sebesar itu terjadi di bawah. Bai Lao, yang ini. Cloud Xiaotian tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi lelaki tua kulit putih itu berkata, saya awalnya ditutup di Fengdu. Akibatnya, Patriark Dinasti Yuan datang kepada saya dan mengatakan bahwa 2 gerbang utama menderita kerugian besar. Sebagai kepala gerbang semua kota kelas 3, saya harus mengingatkan Anda. Ketika Ming Yoyo dan Ming Yao mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba berubah, seolah-olah satu sama lain memiliki permulaan. Cloud Xiaotian ragu-ragu, putih tua, masalah ini sedikit rumit. Kompleks? Saya pernah mendengar bahwa itu adalah klan kecil yang mencuri barang-barang dari 2 klan lain, dan kemudian kedua klan ini pergi ke teori, tetapi mereka terjebak dalam susunan, bukan? Orang tua kulit putih itu berteriak. Cloud Xiaotian tidak tahu harus berkata apa, dan kemudian sebuah suara datang dari luar, Tuan kota kecil, ini dia. Mereka berbalik dan melihat bahwa Hu Yao telah membawa Lin Tian masuk dari luar. Ming Yoyo dan Ming Yao bergegas ke sisi Lin Tian, dan Ming Yao juga memberitahu Lin Tian, saudara Lin, kali ini masalah besar. Lin Tian telah menerima berita dari Yun Xiaotian, mengatakan bahwa lembah Longyou ini telah menemukan seorang pria dengan potensi besar, yang merupakan pemimpin guild kota kelas 2 Fengdu. Kota kelas 2 ini adalah kota kelas 1 dari kota Tianlong kelas 3. Adapun pemimpin geng, dia memiliki kekuatan lebih. Dia bertanggung jawab atas banyak klan kecil dan menengah, tetapi dia biasanya tidak mengelola klan di bawah kota kelas 3. Hanya ketika ada perselisihan klan yang tidak dapat diselesaikan oleh kota kelas 3, dia dapat pergi ke kota kelas 2. Saat ini, penanggung jawab berada di depan Bai Zhen, yang dikenal sebagai Bai Lao, milik Fengdu. Saya melihat bahwa Bai Lao menatap Lin Tian, dan bahwa Anda yang lebih tua segera mengeluh, Bai Lao, itu dia. Dia mencuri 2 barang kami, jadi kami menemukannya. Tuan Yuan juga menatap Lin Tian Bing dan berkata, wah, apakah kamu mencuri?
Lin Tian tidak berbicara, tetapi menatap Bai Lao. Dia menemukan buku-buku tentang dirinya sangat menarik, jadi dia memandangnya dengan rasa ingin tahu. Putih tua, di hati tetapi diam-diam ragu, orang ini, tiba-tiba tidak takut padaku? Bagi Bai Lao, ada banyak pembaca dan jenius, tetapi selama kultivasinya tidak melebihi mereka yang mengubah dewa dan melihat diri mereka sendiri, mereka harus menghormati atau takut. Tetapi ketika Bai Lao menemukan bahwa Lin Tianxi tidak takut, dia tampak terkejut. Pada saat itu, pemimpin klan Yuan berkata, apa yang harus saya tanyakan kepada Anda, nak? Apakah ada bukti? Lin Tian bertanya balik, dan Patriark Dinasti Yuan berkata, buktinya adalah orang yang mengejar gerbang. Sudah ditentukan bahwa kamu adalah iblis. Surga mengejar pintu? Anda mengundang saya. Siapa yang tahu jika Anda ingin menghina saya? Lin Tian menjawab langsung. Tuan Yuan tidak berharap Lin Tian mengakuinya, lalu dia berkata, sepertinya kita harus mengundang Tian Zuimen ke sini. Terserah kamu. Lin Tian merasa tidak nyaman. Tuan Yuan memandang Anda yang lebih tua. Adapun penatua Anda, dia datang ke gerbang rumah Tuhan dan mengundang Tang Gao dari kereta. Tang Gaoi, yang ingin marah, bisa melihat di sini, ada orang lain, terutama lelaki tua kulit putih itu. Ketika Tang Gao melihatnya, dia segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, orang tua kulit putih. Kaulah yang mengejar pintu? Bai Lao bertanya, Tang Gao mengangguk, dan Bai Lao En berkata, maka semua yang kamu katakan selanjutnya sangat penting. Jangan pernah berbohong. Jika saya menemukan siapa yang berbohong, saya akan menghukumnya dengan berat. Tang Gao Kuang mengangguk, iya. Bai kemudian memandang Lin Tian dan berkata, jangan khawatir, saya sangat adil. Jika seseorang berbuat salah padamu, aku akan menghukummu dengan berat. Lin Tian tidak berbicara, tetapi dia masih menatap buku-buku itu. Penatua Anda datang ke Tang Gao dan berkata kepadanya, Tuan Tang, mengapa Anda tidak menjelaskan, apa yang terjadi? Kata Tang Gao En, lalu menjelaskan ceritanya satu persatu, dan berkata, inilah situasinya. Tuan Yuan memandang Lin Tian dengan dingin, wah, apalagi yang harus kamu katakan? Dengan mulut tertuju padanya, katakan apapun yang kamu mau. Tuan Yuan tidak berharap Lin Tian menjadi seperti itu, tetapi Ming Youyo dan Ming Yao khawatir karena mereka tahu bahwa Bai Lao memiliki cara untuk mengidentifikasi siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Namun, Cloud Xiaotian memandang Bai Lao, kamu tahu, ini agak rumit dan sulit untuk dinilai. Kamu tidak mudah untuk menilai, aku akan menilai. Selesai berkata, tua putih ini dari tas bukunya, keluarkan 2 gulungan putih, lalu ambil Lin Tian dan Tang Gao. Teng Go bertanya-tanya, apa ini? Bai Lao menjelaskan, ini disebut Tian Xinjuan. Selama Anda memilikinya, Anda akan terus mengatakan apa yang Anda katakan satu persatu. Jika ada yang berbohong, hati akan terbakar. Ketika mereka mendengar ini, mereka senang dan khawatir, terutama sesepuh yang Anda katakan dengan penuh semangat. Oke, ada Tian Xin putih dan Tua Wan, tidak ada yang bisa berbohong. Penguasa dinasti Yuan bahkan tersanjung, masih ada jalan untuk Bai Lao. Cara putih tua tapi dingin, saya orang penegak hukum yang adil, tidak akan pernah memfitnah siapapun. Cloud Xiaotian tidak tahu harus berkata apa saat ini, tetapi dia melihat Lin Tian dan ingin melihat reaksinya. Ming Yao dan Ming Youyo juga menatap Lin Tian, karena jika Lin Tian menjawab salah nanti, gulungan itu akan benar-benar terbakar, dan kemudian dia akan membantu. Siapa yang datang lebih dulu? Orang tua kulit putih itu tetapi terlepas dari reaksi publik, tetapi lihatlah 2 orang. Saya akan. Tang Gao berkata dengan percaya diri. Bai Lao harus menatapnya. Oke, suntikan auramu. Lalu kita bisa bertanya dan kamu bisa menjawab. Tang Gao membuka gulungan itu. Ini sepasang kertas putih, dan panjangnya sekitar 1 lengan. Kemudian dia meraih kedua ujungnya dengan kedua tangan dan menanamkan semangat. Kertas mulai berkedip, dan Bai Lao memandang kerumunan, apa yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa bertanya, selama dia mengatakan kebohongan, lalu mati. Begitu kata-kata itu keluar, Patriark Dinasti Yuan menatap Lin Tian dengan percaya diri, wah, kaulah yang mengatakan dia berbohong, jadi kamu bisa mengujinya. Anda yang lebih tua juga tampak tersenyum, ya, nak, ayolah. Penatua Xia dan Tie Qianshu saling memandang, tetapi hati mereka bahagia, dan wajah orang lain bermartabat. Lin Tian, bagaimanapun, menahan tangannya dan menatap Tian Xinjuan dengan senyum aneh. Apakah kamu bersatu dengan Long Yougu dan Qian Shengzong untuk memfitnah Tian Shuimen? Begitu kata-kata itu keluar, penatua Anda dan yang lainnya tertawa, terutama penatua Xia tertawa, wah, apakah menurutmu kami begitu kekanak-kanakan? Tie Qianshu berkata lebih banyak lagi, nak, putra Tang ini, tapi Tian Zuimen, kita tidak punya hak untuk mengubahnya. Tang Gao juga tersenyum percaya diri. Saya tidak bersatu dengan mereka untuk memfitnah Tian Shuimen Anda. Aku hanya mengikuti nafas yang kamu tinggalkan saat kamu mencuri. Siapa tahu suara ini baru saja jatuh, awan putih itu tiba-tiba terbang keluar dari nyala api, dan langsung bergegas ke Tang Gao, yang langsung mengubah Tang Gao menjadi manusia api. Ah, tolong, bantu aku.
Bai Lao buru-buru mengulurkan tangannya, menutup Tian Xinjuan, dan kemudian nyala api menghilang, tetapi seluruh tubuh Tan Gao hitam, dan mulutnya masih berasap. Dalam adegan ini, semua orang ketakutan, dan Patriark Dinasti Yuan menatap, ada apa? Kalian para tetua menggelengkan kepala. Tidak, itu tidak mungkin. Tan Gao lebih tidak puas, volume rusak apa ini? Apakah itu palsu? Namun, Bai Lao memandang Tan Gao dengan dingin, dan kemudian menatap Patriark Dinasti Yuan. Patriark Dinasti Yuan, apa maksudmu? Wajah Patriark Yuan jelek. Bai Lao, bukan ini masalahnya. Tidak begitu? Kalau begitu katakan padaku, ada apa? Patriark Dinasti Yuan tidak tahu harus berkata apa di depan bukti besi, tetapi Yun Xiaotian merasa lega, tetapi Tan Gao tidak menerima. Aku tidak berbohong. Seperti kesaksian Tian Xinjuan, apakah Anda ingin berdalih? Cara menatap tua putih itu, Tan Gao menolak untuk menerima, terus berdebat, siapa tahu tua putih menyenandungkan suara, percaya atau tidak menangkapmu. Tan Gao takut dan tidak berani berbicara lagi. Patriark Dinasti Yuan mulai terlihat buruk. Bai Lao, masalah ini perlu diselidiki lagi. Investigasi? Katakan padaku, bagaimana kita bisa melanjutkan penyelidikan? Orang tua kulit putih itu berkata dengan marah, wajah Tuan Yuan bahkan lebih buruk. Tetapi Ning Yao berkata sambil tersenyum, Bai Lao, kamu dapat melihat bahwa jelas orang-orang inilah yang memfitnah mereka dan pergi untuk mengepung mereka. Ya, Bai Lao, kamu harus memberi mereka pernyataan. Panjang gelap itu juga berdiri dan berkata untuk Lin Tian. Untuk pertama kalinya, Bai Lao menderita kerugian besar. Secara alami, dia marah dan menatap Lin Tian Dao. Ya, adik kecil, jangan khawatir. Saya akan bertanya kepada mereka sekarang. Jika kedua sekte ini benar-benar mengambil kesempatan untuk membalas dendam padamu, aku akan memastikan mereka terlihat bagus. Selesai berkata, putih tua lagi mengambil satu hari hati berguling ke bahwa Anda lebih tua menatap jalan, giliran Anda. Saya menginginkannya juga. Tetua, Anda tidak berpikir sekarang gilirannya.